Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Fitri Novalia Sirait dengan NIM B119264, mata kuliah Hukum Persaingan Usaha kelas A, Fakultas Hukum Universitas Jambi. Analisis terhadap kasus persaingan usaha. Perkara nomor 10/KPPU L/2009 tentang pengaturan tata niaga tiket pada maskapai penerbangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dalam putusan nomor 10/KPPU L/2009 adalah kasus Asatin atau Asosiasi Agen Tiketing. Asatin merupakan salah satu forum atau wadah yang didirikan di Nusa Tenggara Barat, tepatnya berada di Mataram pada tahun 2004 oleh para pelaku usaha penjual tiket atau agen tiket pesawat di Mataram dan beranggotakan 11 anggota. Ke-11 anggota tersebut kemudian melakukan perjanjian penetapan besaran komisi yang akan diberikan kepada subagen yang menjualkan tiket yang diambil dari ke-11 anggota tersebut kepada konsumen akhir. Meninjau dari putusan KPPU dengan perkara nomor 10/KPPU L/2009, awalnya di sini terjadi sebuah penyimpangan atau kecurangan dalam proses melakukan tindak usaha. Ada sebuah laporan pada KPPU di mana pelapor melaporkan adanya tindak kecurangan usaha yang dilakukan oleh Asosiasi Agen Tiket yang selanjutnya disebut Asatin dan anggota Asatin. Dari laporan yang diterima oleh KPPU memiliki fakta-fakta pemeriksaan, yaitu pertama pada terlapor 1 Asatin, 2 PT Alam Multinasional, 3 PT A dan T Holidays, 4 PT Biditur, 5 PT Citra Mulia Antarnusa, 6 PT Gadi Angkasa Nusa, 7 PT Jasa Wisata, 8 PT Lombok Karya Wisata, 9 PT Luana Jaya, 10 PT Biro Perjalanan Wisata Satriavi, 11 PT Sindot Surya Cemerlang Asri, 12 CT Global Entrepreneur. Seluruh terlapor yang dituliskan di atas adalah relevan market. Dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket atau perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat. Pihak Asatin diduga melakukan kartel sehingga para terlapor di atas diduga melakukan tindakan persaingan curang yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam melakukan proses usaha atau perdagangan. KPPU kemudian memeriksa agen kepada subagen. Hal ini tidak sesuai karena pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 mengatur mengenai penetapan harga. Apa yang telah disebutkan dalam fakta-fakta pada posisi kasus dan putusan kasus di atas menyatakan bahwa adanya poin yang menyatakan Asatin diduga melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel Komisi Tiket Pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan besaran komisi dari agen kepada subagen adalah tidak benar. Karena pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat mengatur kartel sebagaimana dipersangkakan dalam kasus. Bahwa pendirian Asatin semata-mata untuk kegiatan sosial, sehingga tidak ada orientasi pada bisnis. Maksud dari kegiatan sosial ini adalah Asatin hanya sebagai wadah atau forum komunikasi bagi para anggotanya, sehingga Asatin tidak dapat dikualifikasikan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sedangkan pada anggota Asatin yaitu terlapor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 merupakan para agen tiket yang melakukan perjanjian dalam hal pemberian besaran komisi kepada subagen karena telah memenuhi unsur pelaku usaha dan melakukan perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya dalam pasar bersangkutan, maka dapat dikategorikan melakukan perjanjian yang dilarang sehingga dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam menyampaikan materi ini, saya meminta maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha nomor 10/KPPUL/29 dan memerintahkan para terlapor untuk membatalkan perjanjian penetapan besaran komisi dari agen kepada subagen. Analisis terhadap kasus tersebut, seperti yang telah disebutkan di atas mengenai identitas para terlapor, bahwa pasar bersangkutan atau relevan market dalam perkara ini adalah jasa penjualan tiket pesawat melalui agen tiket atau agen perjalanan wisata di Nusa Tenggara Barat. Pada struktur pasarnya terdapat 39 pelaku usaha penjual tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia, yang dimana 11 dari ke-39 pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha jasa penjualan tiket pesawat adalah anggota Asatin. Tentang kesepakatan besaran komisi, bahwa para terlapor mendapatkan sejumlah komisi maskapai dari penerbangan untuk setiap tiket pesawat yang berhasil dijual. Besaran komisi yang diterima oleh agen penjualan tiket pesawat diperhitungkan dari basic fare, bukan dari harga jual akhir. Terlapor memberikan komisi dengan besaran tertentu kepada subagen atas transaksi penjualan tiket yang dilakukan subagen. Dari fakta-fakta yang telah diperoleh tim pemeriksa selama pemeriksaan lanjutan, tim pemeriksa menyimpulkan terdapat bukti kuat terjadinya pelanggaran pasal 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya kartel komisi tiket pesawat di Nusa Tenggara Barat yang dilakukan antara lain dengan cara kesepakatan di antara anggota Asatin dalam hal besaran komisi dari agen kepada kasus ini, dan menyatakan bahwa ke-11 anggota Asatin melakukan kartel komisi tiket pesawat dan melanggar pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kemudian ke-11 anggota Asatin tersebut memberikan tanggapan bahwa Asatin tidak dapat dikualifikasikan sebagai kartel komisi tiket pesawat karena tidak memenuhi unsur-unsur kartel, karena antara agen dan subagen merupakan suatu hubungan hukum yang seharusnya diinterpretasikan dalam kesatuan struktur organisasi usaha, sehingga secara yuridikal dalam pemberian besaran komisi tidak dapat dikualifikasikan sebagai penetapan harga atas barang atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, melainkan merupakan hak mutlak agen yang diperoleh dari perusahaan penerbangan yang kemudian disisihkan sebagian untuk diberikan kepada subagen. Salah satu anggota majelis tersebut juga berpendapat bahwa harga merupakan sejumlah uang yang harus dibayarkan untuk produk atau jasa pada waktu tertentu dan pada pasar tertentu, sedangkan komisi merupakan upah dan harga terbentuk terlebih dahulu daripada komisi, dan hubungan hukum yang terjadi antara agen dan subagen merupakan suatu perjanjian keagenan, di mana subagen menjalankan fungsinya sebagai perantara atau makelar untuk menjualkan tiketnya dengan mendapatkan komisi sebesar 2-3% yang diambil dari basic fare, sehingga hal tersebut sama sekali tidak mempengaruhi harga jual tiket ke konsumen. Namun, majelis komisi tetap menjatuhkan putusan pada Asatin telah terbukti secara sah dan meyakini